Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mansa Tulangkat. Kembali lagi bersama saya Nazar Syakira di Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Tema kita kali ini adalah teknologi versus iman di kalangan pemuda bersama Al Ustadz Muhammad Ihsan Fadli Tanjung. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah khair. Ustadz, mengawali obrolan kita kali ini, sebenarnya apa sih makna teknologi menurut Ustadz dan apakah teknologi baru hadir di beberapa puluh tahun terakhir ini? Oke. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Teknologi ini merupakan sebuah keniscayaan atau sebuah anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita ini sebagai manusia telah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan akal ini manusia dapat mengaitkan antara sesuatu dengan sesuatu. Misalnya antara bangunan dengan bangunan yang lain, atau antara sebuah program dengan program yang lain, dan berkembang terus menerus akhirnya menjadilah sebuah teknologi. Oleh karenanya sebagai umat yang beriman, kita harus mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala ini. Karena kita ini kan makhluk yang paling sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dan wujud kesempurnaan manusia itu salah satunya adalah akal. Dengan akal ini manusia memperoleh kecerdasan dan menghasilkan teknologi. Dan secara umum tujuan teknologi itu adalah untuk mempermudah manusia untuk mencapai tujuannya. Misalnya saat ini ketika kita ingin pergi ke Jakarta, hanya membutuhkan waktu 2 jam saja karena sudah ada teknologi transportasi. Mau naik haji hanya 1 harian. Kalau dulu ketika teknologi belum berkembang, untuk berangkat haji dari Indonesia menuju ke Mekah itu membutuhkan waktu 1 bulan. Jadi oleh karenanya teknologi ini ya harus kita gunakan secara bijak. Mengenai apakah teknologi sudah berkembang atau belum beberapa puluh tahun kemudian, tentunya ya lebih pesat sekarang ketimbang zaman dahulu kan. Memang sudah ada cikal bakal teknologi itu. Cuman sekarang kita lihatlah, untuk membeli makanan saja tanpa perlu capek keluar, hanya menggeserkan jari kita di gadget kita, tinggal pesan mau apa langsung datang. Sudah praktis ya Iya, Ustadz? sudah praktis. Nah Ustadz, jika teknologi berkaitan dengan pengetahuan, benarkah Islam di masanya sangat berjaya terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi? Iya tentu, ketika masa keemasan Islam, kalau kita baca sejarah, berapa banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang sangat terkenal, bahkan sampai saat ini pun masih terkenal namanya. Misalnya ada namanya Al-Jazari. Beliau adalah seorang ahli dalam bidang robotik dan mekanik. Pada zamannya seorang sultan di zaman Al-Jazari menginginkan sebuah benda yang dapat memudahkan sultan untuk berwudu. Akhirnya dibuatlah sama Al-Jazari sebuah robot yang digunakan untuk berwudu gitu. Jadi namanya robot wudu. Jadi karena sudah terciptalah robot wudhu tadi, sultan sangat mudah untuk berwudhu. Itu salah satunya. Kemudian beliau juga menciptakan jam air, jam lilin, bahkan jam gajah yang tingginya 7 meter. Itu salah satu bentuk penemuan di zaman keemasan Islam. Ada ilmuwan kita namanya Jabir Ibnu Hayyan. Beliau adalah bapak kimia. Beliau telah menciptakan pondasi unsur periodik kimia.
Pernah dengar kan unsur periodik kimia? Ada tabelnya itu kan? Iya, tabel periode. Jadi ketika dia melakukan percobaan, sehingga dia bisa mengklasifikasi semua benda-benda itu menjadi berbagai macam unsur-unsur. Nah, itulah salah satu cikal bakal terciptanya tabel periodik unsur kimia. Benar, pernah kan belajar kimia? Iya. Kemudian ada lagi Abbas ibnu Firnas. Jadi beliau ini di masanya sangat tertarik dengan cara kerja burung terbang. Jadi dia sangat memiliki imajinasi, oh burung kok bisa terbang. Maka dia ingin dirinya itu bisa terbang. Jadi setelah melakukan berbagai macam percobaan, dia naik ke tempat yang tinggi, menggunakan sayap buatan, akhirnya dia bisa terbang. Dan dialah satu-satunya orang yang pertama kali menciptakan parasut udara. Namun belum ada mesinnya, masih prototipe pesawat terbang. Dan 1000 tahun kemudian Wright bersaudara dari Inggris menciptakan pesawat terbang dan bisa terbang untuk pertama kalinya. Dan itu diambil dari konsep terbangnya Abbas ibnu Firnas. Jadi orang-orang Eropa juga belajar kepada orang Islam ketika Islam berjaya. Dan ada juga Al-Khawarizm, ahli kimia, ahli matematika, ada Ibnu Sina, ahli kedokteran, ada Qocaminar Sinan, ahli arsitek, dan sebagainya. Masih banyak lagi ilmuwan Islam yang sangat menggandrungi pengetahuan dan teknologi pada masa jayanya. Menurut Ustadz, seperti apa kondisi pemuda saat ini terhadap perkembangan teknologi? Kalau kita lihat, memang dalam satu sisi sangat membanggakan. Banyak pemuda-pemuda yang memiliki inovasi-inovasi dalam perkembangan teknologi. Dia bisa menciptakan program-program pemesanan makanan online, kemudian transportasi online, bisa menciptakan program-program untuk mudah belajar, membuat bimbingan-bimbingan online. Di satu sisi sangat baik, sangat bagus. Namun di sisi lain, tidak sedikit pemuda kita saat ini masuk atau terjerumus ke lembah kemaksiatan dengan adanya teknologi. Misalnya, dia melakukan judi online, ya kan? Atau mengakses konten-konten asusila, ya kan? Konten-konten asusila, pornografi, porno aksi, apalagi game-game online yang berbau judi. Bahkan bisa juga teknologi ini dijadikan olehnya sarana untuk menipu orang lain, menghipnotis orang lain. Jadi satu sisi sangat senang, lain sisi juga ya sangat prihatin kan gitu. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya Iya, juga ya benar. Ustadz. Ustadz, banyak dari kami masih bingung terhadap permaknaan iman. Sebenarnya apa sih makna iman menurut bahasa, istilah, dan Islam itu sendiri? Iman itu secara bahasa artinya percaya. Kalau secara istilah, iman itu tasdiqum bil qalbi wa a'malu bil arkani wa aqwalu bil lisani. Iman itu diyakini oleh hati, diucapkan oleh lidah, dan dilakukan oleh anggota perbuatan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari kemudian, dan percaya kepada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. Itu secara istilah. Kalau Islam itu sendiri adalah, Islam itu bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa shaumi ramadan. Jadi
Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadat kepada Allah, berpersaksian kepada Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dia mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang ketiga, yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima menunaikan haji. Itu Islam secara sederhana. Paham pengertian iman dan Islam? Ustadz, seperti apa sih seharusnya iman seorang pemuda muslim tumbuh dan berkembang saat ini? Seyogyanya iman pemuda saat ini ya harus meningkat, dijaga, dirawat agar terus konsisten tetap beriman sampai akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi kita nih sebagai seorang pemuda jangan beranggapan kita itu hidup selamanya. Karena kematian itu tidak akan mendatangi orang sakit, tidak mendatangi orang tua, tidak. Tetapi kematian akan mendatangi ajal atau batas hidup kita di dunia ini. Maka sebagai seorang pemuda kita harus tetap konsisten, tetap istiqomah untuk tetap meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rintangan dan tantangan yang dihadapi oleh pemuda saat ini tentu lebih besar ketimbang anak-anak atau orang tua. Karena ini lagi masa-masanya pubertas atau perubahan pola pikir manusia ketika masa pemuda. Ustadz, di kalangan pemuda dan pelajar banyak yang seakan terhipnotis teknologi, seperti penggunaan HP yang berlebihan, game online, dan lain-lain. Menurut Ustadz, apakah ini akan berdampak buruk terhadap pemuda? Ya tentu, ketika pemuda saat ini lalai kan, terlalu berlebihan menggunakan gadget mereka, bahkan sampai lupa makan, lupa tidur. Tentunya itu mengakibatkan dampak negatif bagi dirinya. Banyak dari segi kesehatan, tentu matanya menjadi rusak, tubuhnya menjadi sakit, pikirannya juga tidak waras, bahkan bisa kecanduan, bisa gila. Lebih-lebih lagi ketika main game online, belajar juga jadi malas. Bahkan game online-nya juga bisa perjudian. Judi kan haram. Iya. Main judi. Atau ada juga namanya sketcher apa istilahnya? Domino. Ya, domino. Itu kan haram main judi. Udah berbuat dosa, malas belajar, kesehatannya berkurang. Maka kalau melakukan sesuatu itu segala sesuatunya secara berlebihan, maka dampaknya akan buruk. Sangat berdampak negatif ya Ustaz bagi kalangan pemuda. Kalau berlebihan. Tapi kalau tidak, karena hukum sesuatu itu kan boleh. Segala sesuatu itu kita lakukan boleh, asalkan tidak berlebihan. Dan kalau ada dalil yang mengharamkannya, maka jadilah haram. Kalau ada dalil yang mewajibkannya, jadilah wajib. Kalau ada dalil yang mensunahkannya, jadilah sunnah hukum sesuatu itu. Apakah pendapat Ustadz terhadap perkembangan teknologi berdampak terhadap kemunduran iman seorang muslim? Iya, mengenai perkembangan teknologi, seperti yang Ustadz bilang tadi, teknologi ini asal muasalnya hukumnya adalah mubah, boleh. Kalau ada dalil yang mengharamkannya, maka teknologi itu akan menjadi haram. Kalau kita sebagai seorang pemuda melakukan teknologi yang haram-haram, maksudnya di sini konten teknologinya itu haram, maka secara otomatis keimanan seseorang atau keimanan kita akan menurun karena kita telah berbuat dosa. Namun apabila konten dari teknologinya itu bersifat positif, yang baik-baik kita tengok, yang bagus-bagus kita dengarkan, ya kan, macam ceramah, majelis zikir, itu otomatis iman kita semakin naik. Karena iman itu yazidu wa yang kusu,
Iman itu bisa naik dan Bisa bisa turun. turun. Tergantung konten teknologi yang kita gunakan, ya. Kalau konten teknologinya positif, maka otomatis iman kita akan naik. Tapi kalau konten teknologinya negatif, otomatis akan Turun. iya. Seperti apa contoh pemanfaat teknologi terhadap peningkatan kualitas iman seorang muslim? Seperti yang Ustadz bilang tadi, kalau mau meningkat imannya, maka carilah konten-konten teknologi informasi dan komunikasi yang bagus-bagus. Banyak sekali majelis-majelis zikir yang bisa kalian lihat di platform YouTube, banyak itu. Di bisa kalian search di Google ada, ya kan? Video-video ceramah, mau ceramah siapa aja, Habib ada, ustadz-ustadz terkenal ada. Pengen dengar ceramah Ustadz Abdul Somad, silahkan tinggal diklik aja Ustadz Abdul Somad ceramahnya apa. Dah, itu kalau mau tingkatkan keimanan. Apalagi dengar-dengar sholawatan, baca-baca buku ilmiah keislaman, sungguh sangat banyak, ya kan. Tapi kalau yang dilihat konten-konten asusila, ya udahlah, otomatis drop iman kita. Kan turun ya Ustaz. Berkaitan dengan iman, ada kalimat dari Karl Marx bahwa agama adalah candu. Bagaimana menurut Ustadz tentang hal ini? Karl Marx ini kan seorang sosialis dari Rusia kalau jadi dia nggak beragama, namun dia ingin meneliti tentang agama. Dia sendiri nggak beragama, mau meneliti tentang agama. Agama adalah candu katanya. Kalau candu itu kan konotasinya kan negatif. Ya. Macam apa? Candu narkoba kan negatif jadinya. Candu opium, candu apa lagi? Candu judi, ketagihan. Jadi nggak cocok kalau dibilang agama itu candu. Tapi kalau dibilang agama adalah kebutuhan, nah baru. Karena kalau kita udah butuh dengan agama, ya kan, itu sholat nggak mesti disuruh, nutup aurat nggak mesti disuruh, puasa nggak mesti disuruh, karena kita butuh kepada Allah, ya kan. Kalau sudah membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita ini 24 jam pasti ingat terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya tidak sependapat dengan siapa tadi? Karl Marx. Agama adalah candu, karena konotasinya negatif. Jadi agama seolah-olah jelek kali agama itu. Padahal kan agama tidak, agama kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam. Innad dina 'indallahi Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam. Ustadz, ada lagi nih. Apa yang dimaksud dengan iman adalah cahaya? Iman adalah cahaya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257 berkaitan dengan ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah penolong orang-orang yang beriman, dan Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman minadz zulumat, dari kekafiran, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya atau kepada keimanan. Maka dalam ayat tersebut kata an-nur itu maksudnya adalah iman. Dalam kaidah bahasa Arab, ayat tersebut merupakan salah satu bentuk dari isti'arah, atau dalam konteks balaghah itu sebenarnya ada kata yang dibuang. Jadi an-nur itu awal mulanya al-imanu kan nuri fil hidayah. Iman itu seperti cahaya dalam petunjuk. Namun kata imannya dibuang, kata hidayahnya dibuang, tinggal cuman kata an-nur. Itulah indahnya bahasa Al-Quran. Ada bahasa-bahasa tingkat tinggi. Maka benar, iman adalah cahaya. Cahaya maksudnya adalah mampu memudahkan kita untuk melihat kebenaran. Namanya cahaya kan terang. Kalau gelap, gimana kita mau lihat itu benar atau salah? Ya. Maka benar, iman itu adalah
Cahaya. Cahaya. Dengan cahaya itu kita mampu, oh ini yang benar, oh ini yang salah. Beda tadi sama zulumat. Zulumat itu kafir atau kegelapan. Namanya gelap, semuanya nggak nampak. Ini apa nggak tahu. Maka filter seseorang itu ketika menggunakan teknologi, salah satunya adalah iman. Dengan adanya iman, dia memiliki cahaya yang mampu menunjuki, oh yang benar itu ini, yang salah itu ini. Untuk kami kalangan pemuda, seperti apakah seharusnya cara kami agar bijak dalam memanfaatkan teknologi dan dapat meningkatkan kualitas iman kami? Yang pertama yang harus kalian sadari adalah ketika menggunakan teknologi, kalian itu telah diawasi 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ada 2 malaikat yang selalu mengawasi kita. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surat apa itu? Ingat? Kiraman katibin, malaikat yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka itu mengetahui apapun yang kita perbuat. Jadi ketika kita berbuat dosa dicatat sama malaikat raqib, malaikat atid. Ketika kita berbuat baik dicatat oleh malaikat atid. Malaikat raqib mencatat kebaikan, malaikat atid mencatat keburukan. Jadi ketika kita melihat konten-konten asusila atau melakukan perjudian online, otomatis itu dicatat oleh malaikat. Allah Maha tahu. Itu yang perlu kalian sadar yang pertama ya. Bahwa diri kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. 24 jam diawasi. Non-stop, tanpa ada hentinya. Kemudian yang kedua, ketika menggunakan teknologi informasi komunikasi itu, pilihlah konten-konten positif. Semua yang kalian akses itu harus berisi konten-konten positif. Misalnya ceramah-ceramah agama. Kan banyak ustadz-ustadz kondang di YouTube tuh, ya kan? Iya. Ustadz Abu Somad ada, Buya Yahya ada, Ustadz Adi Hidayat ada, bahkan Habib-Habib yang keturunan Rasulullah juga bisa kita lihat ceramahnya. Yang diantaranya bisa memberikan kita syahadah atau ijazah bahwasannya inilah muridku karena telah mengikuti kajianku rutin. Maka itu yang kita lihat. Banyak baca buku-buku sejarah Rasul, ya kan? Majelis-majelis zikir banyak di situ. Itulah salah satunya. Menurut Ustadz, rata-rata sudah sampai di mana cara siswa Mansatu Langkat dalam memanfaatkan teknologi? Kalau menurut saya kayaknya udah hampir 100% lah. Karena rata-rata seluruh siswa-siswi Mansatu Langkat sudah memiliki HP Android, ya kan? Punya. Punya. Nazwa punya kan? Iya. HP Android. Ini kan salah satu bagian dari teknologi. Udah jelas lah. Apalagi ketika pandemi COVID-19, belajar menggunakan handphone dari rumah, ya kan? Belajar. Sangat berketergantungan pada teknologi. Makanya saya rasa sudah 100% kalau memanfaatkan teknologi dalam belajar juga. Bahkan tugas-tugas yang diberikan oleh gurumu juga ada sebagian guru yang harus dari handphone iya, tugasnya harus buat link YouTube, kemudian diupload ke YouTube, nanti guru tinggal ngelihat linknya aja. Nah, itu kan sudah memanfaatkan teknologi. Dan juga tidak sedikit guru yang ketika memberikan ulangan hariannya juga memanfaatkan teknologi kan? Iya kan? Bahkan ujian kita juga menggunakan ini. Kesimpulan dan pesan untuk penonton nih Ustadz, khususnya kalangan pelajar di Mansatu Langkat. Untuk siswa-siswi Mansatu Langkat, bijaklah dalam menggunakan teknologi, ya kan? Pilihlah konten-konten positif yang ada di media-media sosial agar iman kita tetap terjaga. Karena yakinlah, ketika kita mengakses konten-konten positif, iman kita itu akan naik. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Mudah-mudahan diri kita Nazwa tetap
diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah dalam menjalankan segala perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah teman-teman, jadi gunakanlah teknologi dengan sebaik-baik mungkin. Karena yang positif akan berdampak baik bagi kita dan yang negatif akan berdampak buruk bagi kita. Benar ya Ustaz? Iya benar sekali. Sekian dari podcast kita kali ini. Terima kasih Ustaz. Iya. Saya Nazis Syakira, pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun.